Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang konsep dasar akuntansi manajemen. Kelompok 5 yang beranggotakan yaitu saya Alvarez Izatori, Anindita Permatadevi, dan Tiara Linindra. Beberapa materi yang akan kami jelaskan. Yang pertama adalah menjelaskan definisi biaya. Dan materi yang kedua adalah menjelaskan perbedaan antara cost dan expense. Dan materi yang ketiga akan menjelaskan tentang objek biaya. Materi keempat akan menjelaskan tentang klasifikasi biaya. Materi kelima akan menjelaskan tentang format laporan laba rugi manufaktur. Materi yang keenam akan menjelaskan tentang pola dan karakteristik laporan biaya. Materi ketujuh, penjelasan tentang rentang relevan. Materi kedelapan, menjelaskan tentang metode pemisahan biaya. Dan materi yang terakhir akan menjelaskan tentang estimasi biaya dan contoh estimasi biaya. Yang pertama adalah definisi biaya. Menurut Hansen dan Moen, biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat saat ini atau di masa yang akan datang bagi suatu organisasi. Menurut Mulyadi, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Menurut Rayburn, biaya adalah mengukur pengorbanan ekonomis yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu perbedaan antara biaya dengan beban. Yang pertama yaitu biaya atau cost, yaitu pengeluaran yang terkait dengan operasi bisnis sehari-hari, mencakup pengeluaran yang digunakan dalam proses menghasilkan pendapatan. Contohnya, gaji dan upah karyawan, biaya listrik, sewa, pemasaran, dan lain sebagainya. Biaya dicatat dalam laporan laba rugi dan dikurangkan pendapatan untuk menghitung laba neto. Sedangkan beban atau expense yaitu biaya yang terkait dengan produksi atau akuisisi barang atau jasa. Beban pokok mencakup biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau menghasilkan barang atau jasa yang kemudian dijual. Contohnya, pengeluaran untuk biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan produksi barang atau penyediaan jasa. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang objek biaya. Objek biaya adalah setiap item seperti produk, pelanggan, departemen, proyek, aktivitas, dan sebagainya yang biayanya akan diukur dan dibebankan. Nah, contohnya, suatu rumah sakit ingin menentukan biaya suatu departemen operasi, maka objek biayanya adalah departemen operasi tersebut. Kemudian, objek biaya dapat membantu perusahaan dalam melacak dan menganalisis pengeluaran mereka untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam mengelola keuangan mereka. Selanjutnya adalah klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya yang pertama berdasarkan fungsi dalam perusahaan. Dibagi menjadi dua, yaitu biaya produksi dan biaya non-produksi. Biaya produksi adalah semua biaya yang terkait dengan proses produksi barang yang mencakup bahan baku, tenaga kerja langsung, BOP, biaya pengepakan atau pengemasan, dan lainnya. Yang kedua, biaya non-produksi. Biaya yang dikeluarkan perusahaan secara periodik dan tidak ada hubungannya dengan proses produksi, tetapi mendukung perusahaan dengan mendatangkan penghasilan. Contohnya, biaya pemasaran, biaya administrasi, biaya penelitian, dan pengembangan. Yang kedua, berdasarkan kemudahan penelusuran. Dibagi menjadi dua, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung.
Biaya langsung yaitu biaya yang dapat secara mudah dan akurat ditelusuri ke objek biayanya. Biaya tidak langsung kebalikan dari biaya langsung yaitu biaya yang tidak dapat secara mudah dan akurat ditelusuri ke objek biayanya. Yang ketiga, berdasarkan keterkendalian biaya. Dibagi menjadi dua, yaitu biaya terkendali dan biaya tak terkendali. Biaya terkendali yaitu secara signifikan dapat dikendalikan manajemen selama periode tertentu. Sedangkan biaya tak terkendali tidak dapat dikendalikan oleh manajemen pada periode tertentu atau disebut sunk cost. Yang keempat, berdasarkan pengambilan keputusan. Dibagi menjadi dua, yaitu biaya relevan, biaya yang pengeluaran perusahaan terutama di masa depan yang akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Sedangkan biaya tidak relevan, pengeluaran perusahaan yang tidak mempengaruhi pengambilan keputusan manajer, sehingga biaya ini tidak harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan yang terkait masa depan. Yang kelima, berdasarkan volume produksi. Dibagi menjadi tiga, yang pertama biaya tetap. Biaya yang jumlah totalnya tidak berubah pada frekuensi produksi tertentu, tetapi per unit selalu berubah sesuai jumlah unit yang diproduksi. Contohnya biaya gaji karyawan. Yang kedua, biaya variabel. Biaya yang jumlah totalnya berubah sesuai perubahan jumlah unit yang diproduksi. Namun, biaya per unitnya tetap. Contoh biaya produksi. Yang ketiga, biaya semi variabel. Biaya yang perubahannya tidak sebanding dengan perubahan volume produksi dan mengandung unsur biaya tetap dan variabel. Contoh biaya listrik dan air. Yang keenam, berdasarkan jangka waktu manfaatnya. Dibagi menjadi dua, yaitu pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure, yaitu biaya atau pengeluaran yang terjadi pada perusahaan dan mempunyai masa manfaat hanya satu periode akuntansi saja. Contoh, biaya telepon, biaya listrik, biaya iklan, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengeluaran modal. Biaya yang dikeluarkan perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Selanjutnya yaitu format laporan laba rugi untuk perusahaan manufaktur. Dalam pelaporan eksternal, biaya-biaya diklasifikasikan berdasarkan fungsi. Ketika menyusun laporan laba rugi, biaya produksi dipisahkan dari biaya penjualan dan administrasi. Biaya produksi dipandang sebagai harga pokok produksi, sedangkan biaya penjualan dan administrasi sebagai biaya periode. Laporan laba rugi berdasarkan klasifikasi fungsional pada perusahaan manufaktur ditunjukkan pada tampilan di bawah ini. Laporan laba rugi ini mengikuti format tradisional. Pemasukan yang dihitung menurut klasifikasi fungsional sering disebut sebagai perhitungan pemasukan biaya absorpsi atau full costing karena semua biaya manufaktur dibebankan pada produk. Menurut pendekatan perhitungan biaya absorpsi, beban dipisahkan menurut fungsi, kemudian dikurangi dari penjualan untuk mengalihkan laba sebelum pajak. Beban memiliki dua kategori fungsional utama, yaitu harga pokok penjualan dan beban operasi. Berikut adalah format laporan laba rugi organisasi manufaktur. Yang pertama itu ada penjualan atau sales sebesar $2.800.000. Kemudian dikurangi dengan harga pokok penjualan yang terdiri dari persediaan awal barang jadi dan harga pokok produksi. Untuk penentuan harga pokok produksi akan dibahas di slide berikutnya. Harga pokok penjualan terdiri dari persediaan awal barang jadi ditambah harga pokok produksi menjadi barang yang tersedia untuk dijual sebesar $1.700.000. Kemudian dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi sebesar $300.000 menjadi margin kotor sebesar $1.400.000. Kemudian margin kotor dikurangi dengan total beban operasi yaitu yang terdiri dari beban penjualan dan beban administrasi sebesar $900.000. Margin kotor dikurangi dengan total operasi menjadi laba sebelum pajak sebesar $500.000. Selanjutnya yaitu menghitung harga pokok produksi. Harga pokok produksi atau cost of goods
manufaktur mencerminkan total biaya barang yang diselesaikan selama periode berjalan. Biaya yang dibebankan pada barang yang diselesaikan adalah biaya manufaktur dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Yang pertama yaitu bahan baku langsung, yang terdiri dari persediaan awal ditambah pembelian menjadi bahan baku yang tersedia. Kemudian dikurangi persediaan akhir menjadi bahan baku langsung yang terpakai. Kemudian tenaga kerja langsung. Kemudian overhead manufaktur yang terdiri dari tenaga kerja tidak langsung, depresiasi, sewa, listrik, air, dan lain-lain, pajak properti, dan pemeliharaan menjadi total overhead manufaktur. Kemudian bahan baku langsung yang terpakai ditambah tenaga kerja langsung ditambah total overhead manufaktur menjadi total tambahan biaya manufaktur. Kemudian ditambah barang dalam proses awal menjadi total biaya manufaktur dan dikurangi barang dalam proses akhir menjadi harga pokok produksi. Kemudian perilaku biaya. Pertama adalah biaya tetap. Ini berapapun jumlah produksi yang akan dikeluarkan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, maka jumlah biaya yang akan dikeluarkannya adalah tetap. Contoh biaya tetap itu sendiri adalah sewa bulanan untuk kantor atau pabrik, gaji karyawan yang tetap setiap bulan, dan biaya asuransi bulanan. Kemudian biaya variabel. Biaya variabel ini jika jumlah produksi mengalami kenaikan, maka jumlah biaya yang dikeluarkan juga akan mengalami kenaikan. Contohnya adalah biaya bahan baku untuk produk yang diproduksi, upah tenaga kerja langsung berdasarkan jumlah jam kerja, biaya pengiriman yang berkaitan dengan jumlah produk yang dikirim. Kemudian biaya semi variabel. Biaya semi variabel memiliki sifat tetap dalam tingkatan produksi tertentu, namun menjadi biaya variabel ketika tingkat produksi melebihi standar yang telah ditentukan. Contohnya adalah di mana biaya telepon di mana bagian tetap dalam biaya tersebut. Misalnya biaya langganan tetap konstan sedangkan bagian variabelnya misalnya biaya panggilan yang berubah tergantung pada penggunaan atau panggilan yang kita lakukan. Berikutnya adalah pembagian biaya tetap. Yang pertama ada biaya tetap yang sudah dikomitmenkan dan ada biaya tetap diskresioner atau managed cost. Biaya tetap yang sudah dikomitmenkan itu adalah biaya tetap yang telah ditetapkan sebelumnya dan tidak akan dapat diubah dalam jangka pendek. Misalnya sewa gedung atau gaji karyawan tetap. Sedangkan biaya tetap diskresioner adalah biaya tetap yang dapat diubah atau disesuaikan oleh manajemen dalam jangka pendek, seperti biaya pemasaran atau pelatihan karyawan. Berikutnya, perbedaan perilaku biaya per unit dan per total. Untuk jenis biayanya adalah biaya tetap, maka untuk biaya per unit berubah berbanding terbalik dengan perubahan output driver aktivitas. Sedangkan untuk biaya per total tetap tanpa dipengaruhi oleh perubahan output driver dalam batas relevan tertentu. Kemudian jenis biaya variabel, untuk biaya per unitnya adalah tetap dalam batas relevan tertentu. Dan untuk biaya per total berubah secara proporsional terhadap perubahan output driver. Kemudian untuk biaya semi variabel, biaya per unitnya itu berubah berbanding terbalik dengan perubahan output driver dan untuk biaya per total berubah secara tidak proporsional seiring dengan perusahaan output driver aktivitas. Selanjutnya adalah rentang relevan. Rentang yang relevan adalah rentang output di mana asumsi hubungan biaya atau output itu berlaku. Jika di luar batas relevan, maka biaya akan berubah. Kita masuk ke rentang relevan pada biaya tetap. Dalam grafik kita bisa lihat, jika tingkat aktivitasnya itu 30, maka jumlah biayanya yaitu 600. Dan jika tingkat aktivitasnya meningkat menjadi 80, maka jumlah biayanya juga akan tetap menjadi 600. Nah, jarak antara 30 sampai 80 itu dinamakan rentang yang relevan, di mana ia memiliki perubahan karena kenaikan tingkat aktivitas. Yang kedua yaitu rentang relevan biaya variabel. Nah, dalam grafik kita bisa lihat di angka tingkat aktivitas 50 dan 80 bisa kita simpulkan semakin tingginya tingkat aktivitas maka semakin tinggi pula jumlah biayanya. Di tingkat aktivitas 50
jumlah biayanya yaitu 500. Dan di tingkat aktivitas 80, jumlah biayanya yaitu 800. Jarak dari tingkat aktivitas 50 ke 80 terdapat rentang yang relevan, yang dimana terjadi karena meningkatnya tingkat aktivitas. Selanjutnya yang ketiga yaitu rentang relevan biaya semi variabel. Seperti yang kita ketahui, jika biaya semi variabel ini adalah biaya gabungan dari biaya tetap dan biaya variabel. Di dalam grafik itu terdapat elemen biaya tetap yang terhitung dari biaya semi variabel. Nah, biaya tetap yang tingkat aktivitasnya berubah dan terus meningkat itu disebut dengan biaya variabel. Nah, di grafik itu tingkat aktivitas 50 ke 80 terdapat rentang yang relevan. Hal ini juga dikarenakan meningkatnya jumlah tingkat aktivitas. Selanjutnya yaitu metode pemisahan biaya. Terdapat beberapa metode pemisahan biaya campuran. Yang pertama yaitu metode tinggi rendah, yaitu menentukan persamaan suatu garis lurus dengan memilih dua titik, yaitu titik tinggi dan rendah yang akan digunakan untuk menghitung parameter perpotongan dan kemiringan. Yang kedua yaitu metode biaya berjaga atau standby cost method, yaitu biaya tetap yang diperoleh karena menghentikan biaya operasional sementara waktu. Yang ketiga yaitu penggunaan program regresi. Program regresi spreadsheet menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk melihat seberapa besar persamaan biaya dapat dipercaya dengan memasukkan data lalu menjalankan program regresi. Yang keempat yaitu menggunakan metode kuadrat terkecil. Menguadratkan setiap deviasi dan menjumlahkan deviasi yang dikuadratkan tersebut sebagai ukuran kedekatan keseluruhan. Yang kelima yaitu metode scatter plot, yaitu metode penentuan persamaan suatu garis dengan menggambarkan data dalam suatu grafik. Kemudian estimasi biaya. Estimasi biaya adalah prediksi biaya akhir dan perubahan proyek dan penting untuk menetapkan serta mengelola anggaran proyek dengan menentukan kelayakan proyek bagi perusahaan. Untuk contoh soalnya, Kim Wilson mengontrol Max Enterprises untuk memutuskan perkiraan komponen tetap dan variabel yang berhubungan dengan aktivitas pengiriman perusahaan. Maka dia mengumpulkan data untuk 6 bulan terakhir. Untuk paket yang dikirim berjumlah 10, maka jumlah biaya pengirimannya adalah 800. Untuk paket 20, maka jumlah biaya pengirimannya adalah 1100. Untuk paket yang 15, jumlah biaya pengirimannya adalah 900. Untuk paket yang dikirim 12, maka jumlah biaya pengirimannya juga 900. Dan untuk paket yang dikirim 18, maka jumlah biaya pengirimannya adalah 1050. Dan untuk paket yang dikirim 25, maka jumlah biaya pengiriman adalah 1250. Untuk soalnya, estimasilah komponen tetap dan variabel untuk biaya pengiriman dengan menggunakan metode tinggi rendah berdasarkan rumus biaya tersebut. Prediksilah jumlah biaya pengiriman jika 14 paket yang dikirim. Penyelesaiannya adalah yang pertama kita akan mencari tarif variabel. Untuk jumlah biaya pengiriman 1250 dikurangi dengan jumlah biaya pengiriman 800 dibagi dengan paket yang dikirim 25 dikurangi 10. Maka kita mendapatkan biaya pengiriman sebesar 450 dibagi dengan paket yang dikirim berjumlah 15. Nah, hasil pembagiannya adalah 30 per paket. Kemudian untuk mencari jumlah tetap, kita akan mengurangi jumlah biaya 1250 dikurangi hasil yang kita dapat dari tarif variabel yaitu 30 per paket. Maka kita akan mendapatkan jumlah tetap sebesar 500. Maka untuk mencari jumlah biayanya 500 ditambah 30 dikali 14. 14 dapat dari Baiklah, jika sekian paket yang dapat 14 kami yang dikirim sampaikan. tadi. Maka hasilnya Lebih adalah dan kurang kami mohon maaf. 920. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.